Baik, selamat siang teman-teman peserta seminar PPKN FKIP UNS. Pada siang ini kita akan menyaksikan pemaparan artikel kedua dari Saudari Rafa Mafirah Ramadayani. Kepada Saudari Rafa, saya persilahkan untuk mempresentasikan artikelnya. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel dari saya yang berjudul dengan optimalisasi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi di sekolah inklusif. Tujuan dari artikel ini yaitu mengoptimalkan kebutuhan belajar peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi sebagai bentuk perwujudan pemenuhan hak setiap warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1 dan 2. Metode peneliti menggunakan metode kualitatif melalui literatur review atau tinjauan pustaka dengan mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari berbagai sumber. Kriteria jurnal yang digunakan yaitu artikel jurnal berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dengan tema pembelajaran berdiferensiasi dan sekolah inklusi di Google Scholar. Terdapat beberapa artikel yang dipilih sesuai dengan kriteria kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif yaitu 5 tahun terakhir dari 2018 hingga 2023. Selanjutnya, hasil pembahasan. Pendidikan merupakan upaya sadar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal agar mampu menghadapi tantangan dari dalam maupun luar diri secara adaptif dan konstruktif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau berhak memperoleh pendidikan khusus. Adanya peraturan tersebut mengharuskan sekolah, khususnya sekolah inklusif, memberikan hak yang sama pada setiap warga negara. Namun, seringkali terjadi permasalahan di mana anak berkebutuhan khusus atau ABK dibiarkan begitu saja dan dituntut untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti anak normal di sekolah inklusif. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya penyelenggaraan sekolah inklusif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus. Padahal dengan keberagaman peserta didik, seharusnya guru berinovasi baik mengenai strategi, model, metode pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti pembelajaran berdiferensiasi. Pada kenyataannya, masih banyak permasalahan seperti di atas di berbagai sekolah inklusif. Selanjutnya, adapun kesimpulannya yaitu pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sehingga secara yuridis anak berkebutuhan khusus atau ABK juga sudah seharusnya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pada kenyataannya, anak berkebutuhan khusus atau ABK seringkali dibiarkan begitu saja dan dituntut untuk bisa mengikuti pembelajaran seperti anak normal di sekolah inklusif. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1 dan 2. Permasalahan ketidaksetaraan pendidikan tersebut dikarenakan sekolah belum mampu memberikan layanan dengan baik baik dari kesiapan dan kemampuan guru dalam memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka atau kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang semaksimalnya belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Seharusnya sebagai sekolah inklusi harus menyiapkan seluruh aspek sesuai dengan kebutuhan peserta didik tanpa terkecuali. Selain itu, guru seharusnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adanya pembelajaran berdiferensiasi diharapkan semua peserta didik, baik peserta didik normal maupun berkebutuhan khusus, dapat mengikuti pembelajaran
dan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhannya. Namun, pembelajaran berdiferensiasi masih menjadi pro dan kontra bagi guru. Dengan demikian, masih perlu adanya evaluasi bagi sekolah inklusi melalui pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari artikel Saudari Rafa Mafira. Untuk selanjutnya sesi ulasan, silakan untuk pengulas untuk membahas dari artikel yang sudah dipresentasikan dari Saudari Rafa. Saya persilahkan. Saya Regina Skarpambayun izin menanggapi artikel yang telah dipaparkan oleh Saudara Rafa bahwa saya setuju dengan paparan yang disampaikan oleh Saudara Rafa. Yang akan saya bahas dalam artikel tersebut mengenai belum optimalnya kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Hal tersebut dikarenakan sekolah belum mampu memberikan layanan dengan baik secara kesiapan dan kemampuan guru dalam memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Selain itu, sarana dan prasarana di sekolah inklusi mayoritas belum memadai untuk menyelenggarakan sekolah inklusi. Padahal dengan adanya keberagaman peserta didik, guru harus melakukan inovasi dengan memilih model strategi seperti pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk berpikir mengenai kebutuhan belajar setiap peserta didik, sehingga dalam penyelenggaraan sekolah inklusi dapat optimal sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Sekian tanggapan dari saya terkait pemaparan Saudari Rafa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pembahasan dari Saudari Regina. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk teman-teman seminar yang ingin menanyakan, saya persilahkan. Sekali lagi untuk peserta seminar, untuk sesi tanya jawab, apabila ada pertanyaan, bisa langsung on mic. Baik, saya izin bertanya. Apakah suara saya masuk? Masuk, oke, silakan. Baik, saya izin bertanya. Seperti yang disebutkan mengenai sekolah belum dapat melayani peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sehingga penyelenggaraan sekolah inklusi belum optimal. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudari Rafa. Bisa langsung dijawab untuk pertanyaan dari Saudari Ayu. Saya persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu, seperti yang sudah disebutkan di dalam PPT, seharusnya guru melakukan berbagai inovasi, baik metode, strategi, maupun model pembelajaran. Seperti pembelajaran berdiferensiasi ini, yang mana guru dituntut untuk berpikir mengenai kebutuhan belajar setiap peserta didik. Namun, dari sudut pandang guru, mereka
masih belum membayangkan bagaimana sistem pembelajaran berdiferensiasi yang mana guru harus memahami setiap peserta didik, mulai dari kesiapan belajar, kelemahan dan kelebihan peserta didik, minat dan profil belajarnya. Selain itu, sekolah juga belum bisa memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Apabila kekurangan-kekurangan tersebut dapat diselenggarakan dengan baik di sekolah inklusi, saya yakin kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus dapat dioptimalkan. Baik, untuk Saudari Ayu, apakah ada feedback terkait jawaban yang sudah diberikan dari Saudari Rafa? Sudah menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Untuk sesi pemaparan artikel kedua ini telah usai. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mantu sesi acara kedua ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.